Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana memahami dan memperluas circle of competence. Nah, jadi dengan hal ini teman-teman akan semakin banyak jenis saham yang bisa kita pilih dalam berinvestasi. Nah, jadi teman-teman, bagaimana pembahasan selanjutnya tentang circle of competence ini? Yuk kita simak bersama setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman, dalam circle of competence ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Warren Buffett dan Charlie Munger. Jadi, dua investor legendaris ini sebenarnya orang yang mengelola perusahaan Berkshire Hathaway ini. Jadi, teman-teman, circle of competence ini merupakan area atau bidang yang kita pahami dengan baik, teman-teman, baik itu melalui pengalaman ataupun melalui pembelajaran. Nah, jadi hal ini bisa mencakup industri, kemudian sektor, atau bahkan perusahaan tertentu yang bisa kita berinvestasi di situ. Nah, jadi teman-teman, hal ini bisa membantu kita untuk memilih investasi yang sesuai dengan kemampuan dan tentu saja kebutuhan kita, serta menghindari investasi di luar pengetahuan atau pengalaman kita. Nah, menurut Warren Buffett misalnya, teman-teman, ukuran circle of competence ini tidaklah penting, namun yang terpenting adalah bagaimana mengetahui batas dan lingkupnya. Nah, jadi dengan mengetahui batas dan lingkup circle of competence ini tadi, kita bisa mengakui kelebihan dan kekurangan kita sebagai investor, dan nggak mudah terjebak dalam kesombongan atau ketidaktahuan. Nah, selain itu, dengan mengetahui batasnya, teman-teman, kita juga bisa berusaha untuk memperluasnya dengan cara belajar dan berlatih. Nah, teman-teman, berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memahami dan memperluas circle of competence ini agar kita lebih gampang dalam berinvestasi. Yang pertama, menilai diri sendiri. Nah, ini semacam mengidentifikasi apa yang kita tahu dan apa yang tidak kita tahu tentang investasi. Nah, kita dapat menilai diri sendiri dengan membuat mind mapping atau daftar tentang topik-topik yang berkaitan dengan investasi. Misalnya jenis-jenis instrumen investasi, kemudian strategi investasi, ada analisis fundamental dan teknikal, risiko investasi, dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan investasi. Nah, selanjutnya kita bisa memberi skor atau nilai pada setiap topik tadi. Misalnya skornya 1-10, atau sesuai dengan tingkat pemahaman atau pengalaman kita. Nah, dengan cara ini kita bisa melihat secara visual area atau bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan kita dalam investasi. Nah, kemudian tips yang kedua, membuat batas. Nah, hal ini teman-teman membantu kita menentukan area atau bidang yang menjadi kemampuan kita. Jadi, kita bisa membuat batas dengan cara memilih topik-topik yang memiliki skor atau nilai tertinggi. Ini dari tahap yang pertama tadi, teman-teman. Nah, contohnya misalnya di atas 7 sebagai circle of competence kita. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti minat, tujuan, atau profil risiko dalam berinvestasi. Nah, dengan demikian teman-teman, kita bisa fokus pada investasi yang sesuai dengan circle of competence kita. Dan tentu saja kita bisa menghindari investasi yang berada di luar kemampuan kita, teman-teman. Kemudian tips yang ketiga, mengembangkan diri secara terus-menerus. Nah, langkah ini semacam cara untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman kita dalam berinvestasi. Nah, kita bisa mengembangkan diri dengan cara belajar dan berlatih secara terus-menerus. Kemudian dalam hal ini kita bisa belajar tentang bagaimana cara berinvestasi yang baik. Nah, kita bisa belajar melalui buku, kemudian artikel, laporan-laporan ilmiah, kemudian sumber informasi lain yang tentunya berkualitas dan terpercaya tentang investasi. Nah, kita juga bisa berlatih dengan cara berinvestasi secara nyata atau simulasi, teman-teman. Jadi, ini membantu atau mendorong kita untuk lebih siap
dalam berinvestasi. Dan kemudian kita evaluasi hasil dan proses kita dalam investasi. Nah, jadi dengan mengembangkan diri secara terus-menerus, kita bisa memperluas circle of competence kita dalam berinvestasi. Nah, tentu saja nanti hal ini dapat meningkatkan kinerja dan hasil investasi kita. Oke, teman-teman, demikian pembahasan tentang circle of competence, bagaimana cara kita memahami hal ini. Dan tentu saja ini merupakan area atau bidang yang kita pahami dengan baik, entah itu melalui pengalaman atau belajar, dan ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, hal ini tentu saja bisa membantu kita memilih investasi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita, sehingga kita bisa menghindari investasi yang berada di luar pengetahuan dan pengalaman kita. Teman-teman, demikian pembahasan kita tentang circle of competence. Jadi, hal ini teman-teman akan membantu kita dalam memperluas kompetensi kita. Nah, kalau kita simulasikan teman-teman, apa yang kita ceritakan tadi kurang lebih seperti ini skemanya. Nah, ini adalah titik terkecil ini sebenarnya circle of competence, apa yang benar-benar kita pahami. Nah, ini yang berwarna kuning ini kita merasa paham, namun sebenarnya kita tuh nggak paham. Nah, kemudian hal yang tidak kita pahami itu di bagian ini. Jadi, jangan sampai kita berinvestasi di bagian ini, teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal ini, teman-teman tadi kita sudah sampaikan, sekurang-kurangnya ada 3 tips. Jadi, terus belajar hal baru bisa saja dengan membaca atau bertanya kepada orang yang kompeten. Lalu belajar dari kesalahan masa lalu agar kita nggak mudah berulang atau terulang pengalaman yang mungkin nggak baik bagi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, berani keluar dari zona nyaman setelah mempelajari hal baru. Nah, itu yang nggak kalah penting yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semua. Nah, sebenarnya teman-teman, sharing ini didasari pada buku yang ditulis oleh Pak Parahita Irawan. Jadi, investasi saham dalam ilustrasi. Jadi memahami investasi saham dalam sebuah ilustrasi. Ya, kira-kira seperti ini topik yang bisa Anda pelajari dari buku tersebut. Nah, kalau Anda misalnya berminat dengan membaca buku ini, harganya nggak terlalu mahal teman-teman, ya 100 ribuan. Tapi Anda bisa memperoleh pemahaman atau buku yang benar-benar isinya daging semua, teman-teman. Anda bisa cek di link deskripsi yang sudah saya cantumkan pada link deskripsi. Oke, teman-teman, saya Daniel dan sampai bertemu pada video berikutnya.